Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku kelas 11 dalam pelajaran yang sama PPKN. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan HAM dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia maupun di dunia. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia, ada beberapa kali atau deklarasi yang dibuat untuk membuat hak asasi manusia ini tegak berdiri teguh di dalam membela hak-hak prinsip manusia. Mulai dari tahun 1215 di mana ada deklarasi Magna Carta, di mana di sini hak-hak prerogatif, hak otoriter dari raja mulai ada pembatasan. Yang kedua, tahun 1629 adanya permohonan dari lembaga untuk hak-hak raja itu dibatasi, di mana di dalam pemungutan pajak ada izin terlebih dahulu dari parlemen dan tentara tidak diperbolehkan diberi penginapan di rumah-rumah penduduk dalam keadaan damai. Tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Yang ketiga, deklarasi yang ketiga di dalam penegakan hak asasi manusia yaitu 1679, di mana di sini hak asasi manusia mulai ditegakkan dengan adanya yang berwenang, di mana dianggapnya hakim di dalam ketatanegaraan. Ini dimulai di negara Inggris di masa pemerintahan Charles II. Deklarasi yang keempat di dalam penegakan hak asasi manusia di dunia masih di Inggris dalam pemerintahan Pangeran William III tahun 1689, di mana hak asasi manusia perlindungannya sudah dibuat di dalam payung hukum yang lebih jelas, di mana dibuatnya dengan adanya undang-undang. Yang kelima, deklarasi di tahun 1776 dengan adanya Declaration of Independence di Amerika, di mana di sini hak asasi mulai lebih jelas lagi perlindungannya untuk pribadi manusia. Setiap pribadi manusia dianggap sebagai suatu pribadi yang harus dihormati dengan berbagai hak-hak asasinya, mulai dari hak hidup, hak kebebasan, hak untuk memperoleh kebahagiaan. Demikian jadi perjalanan penegakan HAM di dunia. Ada beberapa deklarasi yang dinyatakan oleh petinggi-petinggi di dalam ketatanegaraan. Adapun untuk penegakan HAM di Indonesia, menurut sejarah perkembangannya hak asasi manusia di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarah Indonesia mulai dari masa sebelum kemerdekaan, di mana Indonesia masih di dalam penjajahan di bawah kendali bangsa lain. Itu dimulai dari tahun 1908 sampai Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Dari masa kemerdekaan ini, sejak proklamasi Indonesia dipimpin oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno, di mana era dari awal kemerdekaan ini disebut dengan Orde Lama, Orla, di bawah pemerintahan Presiden pertama Insinyur Soekarno mulai dari tahun 1945 sampai 1966. Ketika terjadinya perkembangan sejarah Indonesia, ketika terjadi gerakan 30 September tahun 66 G30 SPKI, muncullah nama besar sebagai pahlawan kesaktian Pancasila, Bapak Presiden Soeharto,
di mana dimulainya era Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Selama 32 tahun ini Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, memimpin Indonesia. Selama 30 tahun ini gejolak perkembangan HAM di Indonesia banyak tercatat dalam sejarah. Nanti kita bisa lebih lanjut mempelajarinya. Ketika masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh mahasiswa sampai memakan korban, ada yang wafat untuk memperjuangkan era reformasi di Indonesia ini. Mulai tahun 1998, di mana ini era baru, adanya formasi baru, Indonesia dalam tatanan baru mulai menggeliat berkembang perkembangan hak asasi di Indonesia ini. Jadi ada tahapan penegakan HAM di Indonesia itu melalui 4 periode, sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, Orde Lama, Orla, Orde Baru, Orba, dan sampai saat ini dengan Orde Reformasi. Untuk tegak berdirinya HAM di Indonesia, pemerintahan Indonesia mulai merintis dengan menetapkannya instrumen-instrumen atau alat berupa payung hukum agar hak asasi manusia di Indonesia ini bisa berdiri tegak, membela hak-hak pribadi kemanusiaan. Semua sumber hukum harus berasal dari Pancasila. Bisa kita lihat di sini, instrumen HAM di Indonesia ada banyak, mulai dari yang pertama, yang paling tinggi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, diatur di dalam pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34, kemudian dengan ditetapkannya ketetapan MPR di tahun 1998 tentang hak asasi manusia dengan adanya Piagam HAM. Kemudian diturunkan lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Dan yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan pekan ini. Silahkan pahami, disimak untuk lebih lanjut. Silahkan materi yang disampaikan dicatatkan, dituliskan dalam buku catatan kalian masing-masing. Setelah selesai, kirimkan ke ibu melalui WA. Pesan ibu, jaga selalu kondisi, kesehatan, mentality, jangan pernah lelah dan jangan pernah letih dengan kondisi yang ada. Hidup tidak akan lepas daripada masalah dan problematika. Tetap semangat, tetap tawakal, hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Demikianlah anak-anakku, hada wallahu yarana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.